Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Agus Pratondo. Tempat di mana kita ngebahas hal-hal receh tapi bikin mikir sambil ketawa ketiwi. Kali ini gue mau ngobrolin soal sahabat setia kita sehari-hari. Belahan jiwa digital kita. Pacar virtual yang selalu ada 24/7. Yap, siapa lagi kalau bukan HP pintar. Dulu ya, HP itu cuma buat nelpon sama SMS-an aja. Paling banter, snake game yang bikin jempol kram. Tapi sekarang, HP udah kayak personal assistant, entertainment center, bank berjalan, bahkan tukang foto dadakan yang hasilnya kadang bikin kita pangling sendiri. Ini beneran muka gue apa filter dari planet lain? Tapi dibalik semua kecanggihan itu, sadar nggak sih? Ada efek samping yang agak-agak bikin kita tepuk jidat. Kita jadi ya gitu deh, agak kurang gercep otaknya. Nih, contoh paling klasik, paling sering kejadian, dan paling bikin malu. Google Maps. Dulu, sebelum ada Google Maps, kalau mau ke suatu tempat, kita tuh modalnya nekat. Tanya orang di jalan, atau paling canggih buka peta kertas yang segede koran. Itu pun ujung-ujungnya nyasar juga sih, tapi setidaknya ada usaha. Kita jadi lebih peka sama lingkungan sekitar, ngapalin patokan-patokan jalan, bahkan insting arah kita terlatih. Nah, sekarang mau ke warung seberang gang aja buka Google Maps. Tujuannya sih biar nggak salah belok pas beli gorengan. Tapi ujung-ujungnya kita jadi kayak zombie yang cuma ngikutin panah biru di layar. Gue pernah nih kejadian tolol banget. Jadi rumah gue itu gangnya agak masuk ke dalam. Udah bertahun-tahun gue tinggal di situ. Tapi suatu malam gue balik agak malam, kondisi agak capek. Otomatis langsung buka Google Maps biar lebih satset. Tahu nggak apa yang terjadi? Gue malah kelewatan gang rumah sendiri, sumpah. Gue bener-bener kayak robot yang cuma fokus sama suara Mbak Google yang bilang, Anda telah sampai di tujuan. Padahal tujuan gue masih beberapa langkah lagi kalau aja gue sedikit ngelirik ke kanan. Itu baru satu contoh. Belum lagi kalau lagi jalan-jalan di mall. Dulu kalau janjian sama teman kita tuh punya meeting point yang jelas. Kayak di depan toko buku atau di dekat air mancur. Sekarang Sherlock aja. Ujung-ujungnya kita kayak dua orang bego yang berdiri cuma beberapa meter tapi nggak sadar karena sibuk mantengin HP masing-masing. Giliran ketemu langsung ketawa ngakak sambil bilang, ya ampun deket banget. Ini belum termasuk fenomena lupa nama teman sendiri karena udah kesimpan rapi di kontak HP. Atau lupa tanggal lahir saudara karena udah ada notifikasi otomatis dari kalender. Otak kita kayaknya udah mulai di-outsource ke HP. HP pintar memang memudahkan banyak hal. Kita bisa belajar banyak hal dari internet, komunikasi jadi lebih lancar, hiburan ada di genggaman. Tapi jangan sampai kepintaran HP ini justru bikin kita jadi generasi yang makin lemot dalam hal-hal mendasar. Coba deh, sesekali kalau mau ke tempat yang nggak terlalu jauh, coba deh nggak usah pakai Google Maps. Tanya aja sama orang di jalan. Siapa tahu selain nemu jalan yang bener, lu juga bisa dapat info warung makan enak tersembunyi. Atau pas lagi ngumpul sama teman, coba deh taruh HP-nya di tengah meja. Siapa tahu ngobrolan jadi lebih seru dan kita jadi lebih fokus sama orang yang ada di depan mata, bukan yang ada di layar. Intinya sih, jangan sampai kita jadi budak teknologi. HP itu alat, seharusnya kita yang mengendalikan dia, bukan sebaliknya. Jangan sampai saking pintarnya HP kita, kita jadi lupa caranya berpikir, caranya berinteraksi secara langsung, atau bahkan caranya pulang ke rumah sendiri tanpa dipandu suara robot. Gimana menurut lo? Lo pernah punya pengalaman kocak gara-gara terlalu ngandelin HP pintar? Coba deh share di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa ketawa bareng sambil introspeksi diri. Oke deh, segitu dulu obrolan receh kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Agus Pratondo biar kita bisa terus ngebahas hal-hal menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.